sekalian, bertemu kembali kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat. Oke, di sini ada gambar grafik dari beberapa fungsi kuadrat. Ada Y sama dengan X kuadrat yang berwarna hitam. Kemudian ada Y sama dengan X-1 kuadrat yang berwarna ungu. Ada Y sama dengan X-2 kuadrat yang berwarna abu-abu. Kemudian ada Y sama dengan X tambah 1 kuadrat yang berwarna coklat. Dan Y sama dengan X tambah 2 kuadrat yang berwarna hijau. Oke, kita lihat di sini bahwa kelima grafik mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Untuk Y sama dengan X kuadrat, memotong sumbu X di titik 0,0. Y sama dengan X-1 kuadrat, memotong sumbu X di 1,0. Y sama dengan X-2 kuadrat, memotong sumbu X di 2,0. Kemudian Y sama dengan X tambah 1 kuadrat, memotong sumbu X di min 1,0. Dan Y sama dengan X tambah 2 kuadrat, memotong sumbu X di min 2,0. Nah, kita lihat di sini bahwa grafik ini yang Y sama dengan X-1 kuadrat merupakan hasil pergeseran dari Y sama dengan X kuadrat sejauh 1 satuan ke kanan. Sedangkan grafik Y sama dengan X-2 kuadrat merupakan hasil pergeseran dari Y sama dengan X kuadrat sejauh 2 satuan ke kanan. Begitupun dengan Y sama dengan X tambah 1 kuadrat merupakan hasil pergeseran dari Y sama dengan X kuadrat. Tapi 1 satuan ke arah kiri. Dan untuk Y sama dengan X tambah 2 kuadrat juga merupakan hasil pergeseran dari Y sama dengan X kuadrat sejauh 2 satuan ke kiri. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada 5 grafik, yaitu ada Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat tambah 1, Y sama dengan X kuadrat tambah 2, Y sama dengan X kuadrat min 1, dan Y sama dengan X kuadrat min 2. Kita perhatikan di sini bahwa ternyata Y sama dengan X kuadrat tambah 1 merupakan hasil pergeseran dari Y sama dengan X kuadrat sejauh 1 satuan ke atas. Kemudian Y sama dengan X kuadrat tambah 2 merupakan hasil pergeseran dari Y sama dengan X kuadrat sejauh 2 satuan ke atas. Y sama dengan X kuadrat min 1 merupakan hasil pergeseran dari Y sama dengan X kuadrat sejauh 1 satuan ke bawah. Untuk Y sama dengan X kuadrat min 2 merupakan hasil pergeseran dari Y sama dengan X kuadrat sejauh 2 satuan ke bawah. Oke, inilah kesimpulan dari kedua penjelasan tadi. Jadi untuk A positif, maka grafik fx sama dengan x min a kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh a satuan ke kanan. A positif, maka grafik fx sama dengan x tambah a kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh a satuan ke kiri. Perhatikan ketika di sininya min, geser satu satuannya ke kanan, sedangkan di sininya plus, geser satu satuannya ke kiri. Oke, untuk B positif, maka grafik fx sama dengan x kuadrat tambah b adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh b satuan ke atas. Sedangkan untuk fx sama dengan x kuadrat min b, maka merupakan hasil pergeseran grafik fx sama dengan x kuadrat sejauh b satuan ke bawah. Ya, jadi ketika di sini ditambah b, untuk b-nya positif, maka dia gesernya satu satuan ke atas. Kalau di sininya min b,
merupakan hasil pergeseran B satuan ke bawah. Nah, untuk A dan B positif, maka Fx sama dengan X min A kuadrat tambah B adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh A satuan ke kanan. Dilanjutkan dengan pergeseran sejauh B satuan ke atas. Untuk A dan B positif, maka grafik Fx sama dengan X min A kuadrat min B adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh A satuan ke kanan dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh B satuan ke bawah. Untuk A dan B positif, maka grafik Fx sama dengan X tambah A kuadrat tambah B adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh A satuan ke kiri dan dilanjutkan dengan B satuan ke atas. Kemudian untuk Fx sama dengan X tambah A kuadrat min B adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh A satuan ke kiri dilanjutkan dengan B satuan ke bawah. Nah, sekarang bagaimana menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi? Di sini ada dua grafik fungsi, yaitu Fx sama dengan X kuadrat. Kita perhatikan di sini, dia mempunyai titik potong dengan sumbu X adalah 0,0. Kemudian mempunyai sumbu simetri, ya, yaitu sumbu Y. Jadi yang merupakan sumbu simetrinya sumbu Y. Apa itu sumbu simetri? Jadi sumbu simetri adalah sebuah garis yang jika kita lipat berdasarkan garis ini, maka bagian kiri dan kanannya itu sama. Sehingga bisa saling menutupi. Ya, ini bisa dengan jelas kita lihat. Kemudian kita lihat di sini Gx sama dengan X min 1 kuadrat. Nah, Gx min 1 kuadrat merupakan pergeseran dari Fx sama dengan X kuadrat sejauh satu satuan ke kanan. Bisa kita lihat di sini bahwa perpotongannya atau titik potongnya dengan sumbu X adalah 1,0. Ya, ini titik 1,0. Dan sumbu simetrinya juga bergeser satu satuan ke kanan. Jadi, yang semula sumbu simetrinya di sini adalah sumbu Y, maka ketika menjadi X min 1 kuadrat, sumbu simetrinya menjadi X sama dengan 1, ya, garis X sama dengan 1. Nah, grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat, sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Nah, ini garis X sama dengan 0. Jadi kalau sumbu simetri, kalau sumbu Y itu sama juga dengan X sama dengan 0. Nilai optimumnya adalah Y sama dengan 0. Nah, ini optimumnya ada di sini. Titik optimumnya adalah 0,0, berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0 dan nilai optimumnya adalah Y sama dengan 0. Nah, untuk Gx sama dengan X min 1 kuadrat yang merupakan pergeseran satu satuan ke kanan dari Fx sama dengan X kuadrat, dia mempunyai sumbu simetri yang bergeser juga. Jadi merupakan hasil pergeseran dari X sama dengan 0 sejauh satu satuan. Maka ini menjadi X sama dengan 1. Jadi sumbu simetri pada Gx sama dengan X min 1 kuadrat adalah X sama dengan 1. Dengan nilai optimumnya adalah Y sama dengan 0. Jadi tetap ya, nilai optimumnya sama, Y sama dengan 0, tapi sumbu simetrinya saja yang berbeda. Karena dia geser ke kanan. Ya, jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Kemudian nilai optimumnya adalah Y sama dengan 0. Sedangkan titik optimumnya adalah 1,0.
Sekarang kita perhatikan untuk grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Pada Y sama dengan X kuadrat, titik optimumnya adalah 0,0, berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0, dan nilai optimumnya adalah Y sama dengan 0. Pada Y sama dengan X kuadrat tambah 1 yang merupakan pergeseran dari Y sama dengan X kuadrat sejauh 1 satuan ke atas, berarti dia memiliki sumbu simetri yang tetap, ya, sama, yaitu sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Tetapi nilai optimumnya menjadi Y sama dengan 1 karena ini naik satu satuan ke atas. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana hubungan antara fx sama dengan x kuadrat dengan fx sama dengan x min 1 kuadrat tambah 2. Pada fx sama dengan x kuadrat, dia mempunyai titik optimum di 0,0, berarti sumbu simetrinya adalah x sama dengan 0, dan nilai optimumnya adalah y sama dengan 0. Nah, fx sama dengan x min 1 kuadrat tambah 2 itu merupakan pergeseran dari fx sama dengan x kuadrat sejauh 1 satuan ke kanan. Sejauh 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka titik optimumnya menjadi 1,2. Berarti sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 1 dan nilai optimumnya yaitu Y sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar menghubungkan antara grafik ini dengan banyaknya titik potong pada sumbu X. Di sini ada 5 grafik, tapi yang akan kita lihat hanya 3 grafik ya, yaitu Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat min 1, dan Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Pada Y sama dengan X kuadrat bisa kita lihat titik potong dengan sumbu X-nya hanya ada 1, yaitu di titik 0,0. Sedangkan Y sama dengan X kuadrat min 1, dia mempunyai 2 titik potong dengan sumbu X, yaitu di titik 1,0 dan di titik min 1,0. Jadi ada 2 titik potong. Kemudian untuk Y sama dengan X kuadrat tambah 1, nah, Y sama dengan X kuadrat tambah 1 ini, berarti dia tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Ya, ini kan sumbu X. Dia adanya di sini. Berarti dia tidak memotong sumbu X. Atau bisa kita katakan dia tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Nah, dari ketiga keadaan ini bisa kita lihat ternyata Y sama dengan X kuadrat itu mempunyai nilai D sama dengan 0. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ketika suatu grafik fungsi kuadrat mempunyai nilai D sama dengan 0, berarti dia mempunyai 2 akar kembar atau 1 penyelesaian. Nah, kalau di grafiknya berarti dia hanya mempunyai 1 titik potong dengan sumbu X. Kemudian untuk Y sama dengan X kuadrat min 1. Ketika kita cari nilai D-nya, ini hasilnya sama dengan 4. 4 lebih dari 0. Nah, berarti dia mempunyai 2 akar berbeda. Mempunyai 2 akar berbeda disebut juga mempunyai 2 penyelesaian. Pada grafiknya berarti dia mempunyai 2 titik potong dengan sumbu X. Ya, ini tadi Y sama dengan X kuadrat min 1. Y sama dengan X kuadrat min 1, ini titik potong pertama, ini titik potong kedua. Nah, dia mempunyai 2 titik potong dengan sumbu X, berarti juga dia mempunyai 2 penyelesaian. Sekarang kita ke Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Ketika kita cari nilai D-nya, hasilnya sama dengan min 4. Min 4 kurang dari 0. Nah, bisa kita lihat di grafiknya, Y sama dengan X kuadrat tambah 1 itu tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X.
Nah, tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X berarti dia tidak mempunyai penyelesaian. Oke, baik demikian yang bisa kita pelajari untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.